Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Prastisya Ningsih, NPM 19220150 dari S1 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan melakukan video praktikum pengkajian berduka dengan menggunakan Completed Grief Assessment. Dan sebelumnya saya sudah membaca catatan rekam medis pasien, dan sebelum saya bertemu dengan pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Dan saya sudah mendapatkan informasi tentang klien sebelumnya dari keluarga klien. Dan saya siap bertemu dengan pasien. Ibu, pagi Bu. Baik ya Bu, perkenalkan, di sini saya Presti ya, yang kemarin sudah dihubungi oleh keluarga Ibu, dan di sini saya akan melakukan pengkajian data ya tentang apa sih yang dirasakan Ibu selama ini. Kan kemarin katanya Ibu kan ada habis ditinggal suaminya udah selama 6 bulan atau 7 bulan ya Bu. Iya Mbak. Ya, terus selanjutnya sekarang bagaimana keadaan Ibu? Keadaan saya masih kurang baik karena memang kan belum lama ditinggal oleh suami. Jadi masih dalam keadaan berduka Mbak. Oh ya, baik. Dan di sini dengan Ibu siapa tadi? Ibu Siti. Bu Siti, umur 40 tahun. 40 tahun. Baik ya, sesuai ya Mbak. Ya Bu, selanjutnya di sini saya akan melakukan kurang waktunya itu sekitar 10 menit. Apakah bersedia? Iya, bersedia Mbak. Nah, dan tujuannya ini untuk melihat apakah Ibu ini sangat berduka sangat rumit, atau normal atau biasa saja ya. Dan sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, langsung saja saya melakukan tindakannya ya Bu. Iya Bu. Ini yang pertanyaan yang pertama ya, Ibu bisa jawab dengan sejujur apa perasaan yang Ibu rasakan, bisa bicarakan kepada saya ya. Iya Bu. Yang pertama itu, dalam sebulan terakhir ini berapa sering sih Ibu merasakan merindukan atau mendambakan sosok seorang suami Ibu yang telah meninggal? Ya pastinya hampir setiap hari Bu. Baik, setiap harinya. Nah, ini kan Ibu kan merindukan setiap hari. Kerinduan itu tuh sangat mengganggu aktivitasnya Ibu nggak? Ya itu sangat mengganggu Bu. Semisalkan saya ketika mau tidur itu harus ditemanin oleh anak saya. Kalau tidak ditemanin saya tidak bisa tidur. Dan biasanya saya melakukan aktivitas tetapi saya tidak melakukannya. Seperti contohnya mau makan, saya kadang teringat jadi saya tidak melakukan makan. Oh iya, baik Bu. Selanjutnya ya Bu, dalam sebulan terakhir ini sejauh mana sih Ibu dapat menerima kematiannya? Dan di sini ada yang tidak ada kesulitan untuk menerima, sedikit kesulitan menerima, selanjutnya beberapa rasa sulit menerima kematian, dan kesulitan menerima kematian, dan yang kelima itu sangat kesulitan menerima kematian. Dari yang tadi saya tanyakan, kriteria mana yang Ibu rasakan? Kesulitan menerima kematian Bu. Oh, masih sulit ya Bu. Halnya yaitu dalam sebulan terakhir ini, tadi kan Ibu masih yang awalnya masih merasa kesulitan. Nah, untuk mempercayai orang lain, apakah Ibu masih merasakan kesulitan tersebut atau tidak? Iya, masih merasakan kesulitan mempercayai orang lain karena yang biasanya saya kadang keluar rumah sekarang menjadi berdiam diri di dalam rumah, menyendiri seperti itu Bu. Oh ya, baik, lebih banyak di rumah ya Bu daripada melakukan aktivitas yang seperti dulu ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya, sejauh mana sih Ibu tuh merasakan pahit atas kematian Bapak? Sejauh ini rasanya itu sangat pahit yang nyata ya Mbak. Ya karena kenapa gitu harus saya yang harus ditinggalkan Bapak. Karena juga kan saya juga masih mempunyai seorang anak, masih sekolah, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan rumah itu saya juga harus memikirkan hal itu. Ya, karena masih sangat panjang ya Bu untuk melalui ini semua ya. Dan
kayak begitu cepat ya Bu ditinggal oleh Bapak ya. Ya Mbak. Terus selanjutnya untuk terkadang kan orang yang kehilangannya di sini tuh merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka, dan dalam sebulan terakhir ini tuh sejauh mana sih ibu tuh merasa perubahan seperti ingin mencari teman baru atau mengajarkan minat baru yang sulit bagi ibu. Di sini tuh ada berubah, move on, itu move on ya Bu, uh, tidak akan sulit, dan move on akan sedikit sulit, move on agak sedikit sulit, dan move on akan sangat sulit, dan move on akan sangat ekstrim sulit. Yang Ibu rasakan dari tersebut, ini yang termasuk Ibu rasakan mana? Move on akan sangat sulit Mbak bagi saya. Itu kenapa ya Bu? Karena ibu tuh untuk berteman dengan tetangga atau keluarganya itu bagaimana? Untuk saat ini saya belum bisa keluar rumah Mbak, karena memang masih merasakan kesedihan, jadi saya masih berdiam diri sendiri di dalam rumah. Dan biasanya tuh ibu tuh sehariannya tuh dengan tetangga itu ada melakukan kegiatan nggak seperti olahraga, senam, berkumpul itu dulu gimana? Iya Mbak, tadinya dulu itu saya sering melakukan olahraga, berkumpul dengan tetangga, bercerita, tetapi semenjak ditinggal Bapak, saya lebih suka untuk menyendiri saja Mbak. Tidak ini ya Bu, apakah ibu tuh tidak ada keinginan untuk melakukan bersosialisasi lagi? Tidak ada ya Bu? Iya tidak ada Mbak. Masih belum ya Bu, masih belum ada ya. Dan selanjutnya untuk terakhir ini, sejauh mana sih ibu tuh merasakan hampa atau sulit untuk berhubungan dengan orang lain? Sedikit ada rasa hampa, tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, tidak ada ada rasa hampa, dan ada rasa hampa yang jelas, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang sangat jelas Mbak. Itu kenapa ya Bu? Karena kehidupan ibu tuh yang ibu rasakan kenapa kok merasa hampa gitu? Ya karena kehidupan ini itu sangat hampa, kosong bagi saya itu Mbak. Oh ya baik. Selanjutnya untuk sebulan terakhir ini sejauh mana sih ibu merasakan kosong dan tidak berarti lagi tanpa Bapak? Dan di sini tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, sedikit ada rasa kosong dan beberapa kosong, rasa kosong yang jelas dan rasa kosong yang ekstrim. Yang ini termasuk kriteria mana? Rasa kosong yang sangat jelas Mbak. Itu kenapa Bu, bisa diceritakan? Karena hidup saya sekarang itu kayak merasa hampa, tidak ada Bapak. Ya baik. Dan selanjutnya itu sejauh mana sih ibu tuh merasa masa depan itu udah tidak memiliki makna atau tujuan tanpa Bapak? Ya untuk kedepannya ya sama seperti sekarang Mbak, karena kan masih kehilangan. Berarti ini ya Bu, masih tidak memiliki tujuan yang untuk kedepannya nanti gimana, atau ibu tuh perlahan-perlahan ingin melupakannya Bapak atau tidak, atau ibu tuh ingin memiliki tujuan yang berarti? Untuk kedepannya belum ada tujuan Mbak, karena seperti sekarang aja keadaannya. Masih sama aja ya Bu, masih kayak seperti sekarang, masih sangat belum menerima ya Bu ya. Terus selanjutnya untuk sejauh mana sih ibu tuh merasakan gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada perasaan, sedikit merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah, rasa gelisah yang jelas, rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang jelas Mbak. Itu kenapa ya Bu? Ya kadang seperti biasanya saya menyiapkan makanan untuk Bapak, menyiapkan baju untuk Bapak, tetapi kenyataannya itu Bapak sudah nggak ada. Ya jadi itu masih kayak untuk panik gitu ya, kayak bingung gitu ya pasti ya Bu, masih bingung kok secepat ini Bapak perginya. Baik ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
apakah kesedihan yang dirasakan ibu ini tuh sangat berpengaruh pada kehidupan sosial seperti pekerjaan atau bidang lainnya, dan bisa membuat ibu tuh membuat ibu sulit itu melakukan aktivitas normal setiap harinya, ya atau tidak? Iya Mbak. Ya, terus selanjutnya untuk apakah dari gejala-gejala tadi di atas yang sudah ibu sampaikan ya, termasuk kerinduan, dan setidaknya satu dari gejala tersebut itu berlangsung setidaknya selama 6 bulan, ya Bu? Iya Mbak, selama 6 bulan itu saya merasakan kerinduan. Selama Bapak sudah tidak ada, saya nggak tahu, bingung harus apa yang harus saya lakukan. Oh iya, baik ya Ibu. Di sini ibu itu termasuk dalam kriteria kesedihan yang rumit ya Ibu, dan di sini nanti saya akan memberitahu anaknya ibu atau saudaranya ibu yang tadi sudah menghubungi saya untuk memberikan masukan atau mengasih motivasi kepada ibu agar ibu tuh bisa diajak untuk bersosialisasi dengan tetangganya, untuk melakukan kegiatan, jadi biar ibu itu ada perubahannya ya Ibu. Nah, misal nanti ibu tuh kalau diajakkan oleh anaknya untuk keluar, ibu mau gitu ya, misal ibu mau tidak apa-apa, nanti setiap hari, yang penting setiap harinya itu ada untuk keluar bersosialisasi dengan sekitarnya ya Bu, dan itu tuh sangat penting uh, ke- untuk perkembangan kesehatannya ibu ya. Baik ya Ibu, ini sudah saya cukupkan untuk semua pertanyaan, sudah Ibu jawab dengan baik ya Bu, dan Ibu sangat bagus sekali dan mau menjawabnya dengan baik dan jujur ya. Dan selanjutnya, sebelum saya permisi, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada Mbak. Baik, tidak ada. Nanti berapa minggu kemudian saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek apakah ibu sudah mau ada perubahannya atau belum ya. Dan eh, saya akhiri ya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Saya akan mencuci tangan dan melakukan dokumentasi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 dengan pasien yang bernama Siti, umur 40 tahun, dengan pengkajian berduka. Setelah dilakukan pengkajian dengan semua kriterianya terpenuhi dan pasien itu termasuk kriteria kesedihan yang rumit. Tanda tangan, nama terang, perawat prestis. Sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.